agar anaknya jangan jadi insan yang rugi. Betul tak? Nah, hadirin dan hadirat, ayat itu berbunyi innal insana lafi khusrin. Ayat tidak berbunyi innal ustaza lafi khusrin. Ayat tidak berbunyi innal ulama'a lafi khusrin. Tapi innal insan memberi makna tugas dakwah adalah tugas semua insan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Macam itu. Allahu a'lam. Cuma kita janganlah sampaikan sesuatu yang kita tak tahu lagi. Itu bahaya. Itu bahaya. Sekedar apa yang kita tahu kita kena sampaikan. Allahu a'lam. Silakan. Mana dia? Orang sama. Ada 70 golongan. Iya. Muslim Islam akan dihadapkan di hadapan Allah. Ya. Satu golongan saja akan masuk surga. Okey. Jadi satu golongan itu insya-Allah ada Allah. Siapa yang menuruti Quran dan hadis. Ya. Dan saya tak tahu untuk kita punya pemahaman. Dan mengambil 9 golongan ini sekarang betul. Dan ada teman-teman dari Indonesia mengatakan kalau tak supaya kita buat jihad, selagi kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita akan pasti satu hari nanti masuk surga juga. Selepas kita masuk neraka itu. Jadi bagaimana cara kita nak menerangkan mereka supaya ibadat betul, amal betul. Okey, terima kasih. Saya kira jelas pertanyaannya. Nabi ada sebut, cuma ada sedikit pembetulan, boleh? Yang 70 itu umat Nabi Musa. Maaf, umat itu pun salah juga. Umat Nabi Musa 71, umat Nabi Isa 72, umat Nabi Muhammad 73. Hadis lengkapnya macam ini. Berbuah-buah umat Nabi Musa kepada 71 buah. 70 daripadanya masuk neraka. Satu saja umat Musa yang masuk syurga, yaitu pengikut setia Nabi Musa. Umat Nasrani, umat Isa menjadi 72, 71 daripada yang masuk neraka kecuali satu, yaitu pengikut setia Nabi Isa. Wasataftaliqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, dan umatku pula kata Nabi akan berbuah-buah menjadi 73 buah. Sintani wa sab'una finnar, 72 daripada yang masuk neraka, wa wahidah fil jannah, hanya satu saja buah masuk dalam syurga. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, man hum, siapa buah yang satu itu? Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Daripada ungkapan inilah akhirnya muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu itu member, ahli, pengikut. Sunnah, sunnah Nabi. Jamaah itu grup. Grup yang paling utama adalah sahabat-sahabat Nabi. Dan yang lebih utama lagi, Khulafaur Rasyidin. Sebab Nabi explain menjelang wafatnya dalam satu hadis, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajiz. Siapa yang punya umur yang panjang kelak pada akhir zaman akan menemui banyak perbalahan dalam urusan agama. Siapa yang ingin selamat, ikut saja sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Hadis ini menguatkan lagi bahawa Ahlus Sunnah itu mereka ikut Nabi dan ikut para sahabat. Dan sahabat pula, kan definisi sahabat orang yang jumpa Nabi, memeluk Islam dan mati dalam Islam. Betul tak ramai mereka? Ribuan. Dari ribuan itu betul tak yang topnya, ranking tertinggi, betul tak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yes, itu yang disyaratkan Khulafaur Rasyidin. Okey, yang ditanya tadi, sebenarnya hadirin dan hadirat, kalau Ustaz boleh perluaskan sedikit, umat Nabi Muhammad ada dua. Ada namanya umat dakwah, ada namanya umat istijabah. Umat Nabi ada berapa? Dua. Umat dakwah maknanya umat yang menjadi sasaran, yang menjadi target dakwah Nabi, yaitu seluruh manusia tak kira apa agamanya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sampai hari kiamat
termasuk ke dalam umat dakwah. Oh, ini dalilnya. Ini dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, siapa saja dari kalangan umatku, sama ada ia Yahudi atau Nasrani, begitu mereka tahu aku diutus lalu mereka reject, dakhalan nar, mereka masuk neraka. Ustaz ulang, Nabi namakan tak Yahudi dan Nasrani sebagai umatnya dalam hadis ini? Siapa saja dari kalangan umatku, Yahudiyan atau Nasraniyan, sama ada dia Yahudi atau Nasrani, begitu tahu aku telah diutus sebagai Rasul terakhir, lalu mereka tolak, tak mau terima, mereka reject, mereka masuk neraka. Ini namanya umat apa? Dakwah. Yahudi ke Nasrani ke Buddha ke Hindu Majusi, tak kira lah. Itu namanya umat apa tadi? Umat dakwah. Umat kedua, umat istijabah. Umat istijabah maknanya umat yang memberi respon terhadap dakwah Nabi lalu memeluk Islam. Ini yang diisyaratkan oleh hadis tadi. Umatku akan berpuak-puak menjadi 73. Ini namanya umat apa? Dakwah atau istijabah. Semuanya menama diri mereka Islam. Cuma yang selamat dari neraka hanya satu saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa 72? Yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Qadianiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Syiah, semua itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku Ustaz sedang dicetak, mungkin 2 minggu lagi akan selesai, yaitu Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 3. Jilid 1 mungkin sudah ada yang punya, tentang rukun iman yang 6. Jilid 2, segala perkara yang boleh merosak akidah. Di situ disebut sihir, tangkal, azimat, tawassul, tabarruk dan lain-lain. Itu yang boleh menjejaskan iman. Buku ketiga pula 72 puak selain Ahlus Sunnah. Syiah itu apa? Khawarij itu apa? Mungkin boleh dimanfaatkan nanti untuk tahu. Tapi yang jelas umat Nabi Muhammad terbagi berapa? Betul tak? Negara yang agama resminya Syiah menamakan dirinya Al-Jumhuriyatul Iraniyah Al-Islamiyah, Republik Islam Iran. Kan ada kata Islam, Islam itu. Orang Qadiani juga mengatakan mereka Islam. Tapi bagi kita dan keyakinan kita, itu bukan Islam yang selamat. Yang selamat hanya satu saja. Siapa mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Nabi gunakan istilah ma'ana alaihi wa ashab. Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah pula, mereka adalah ummatan wasata. Kalau dihubung kaitkan dengan dakwah, apa itu ceramah Ustaz 2 malam yang lalu, ummatan wasata, yaitu satu umat yang sederhana. Dia tidak akan mengkafirkan orang yang melakukan dosa selagi dia tidak menghalalkan dosa itu. Ummatan wasata apa maknanya? Umat yang pertengahan. Apa dia? Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pertengahan. Ustaz buat contoh dulu. Islam adalah agama wasata di antara Yahudi dan Nasrani. Di mana wasata pertengahannya agama Islam? Yahudi dalam konteks umpamanya sebagai contoh, Nabi Isa. Yahudi punya pandangan Nabi Isa anak zina. Terus tak? Nasrani Kristen mendakwa Isa anak Tuhan. Bercanggah tak? Yang ini bercanggah, yang ini bercanggah. Lalu Islam melihat Isa itu siapa? Dia adalah hamba Allah dan Rasulullah, bukan anak Allah, dan Maryam bukan berzina. Betul tak pertengahan? Okey, itu Islam berada di antara agama. Dalam Islam pula, pahaman pertengahan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz buat contoh. Bila Muslim mukmin buat fasik, minum arak, berjudi, berzina, macam mana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Dia adalah di antara